Oke, konon jadi solusi kebutuhan keuangan syariah. Kok bisa? Selengkapnya hanya di Financial Update. Oke, kanun atau konun biasa kita bilang sebagai peraturan daerah. Nah, itu biasanya dari bahasa Arab ya, konun artinya peraturan daerah. Peraturan daerah ini mulai diterapkan di salah satu daerah di Indonesia, ya daerah istimewa Aceh, semenjak tahun 2000. Konun sendiri mengatur berbagai macam hal, mulai dari jaminan produk halal hingga pengaturan tentang lembaga keuangan syariah yang beroperasi di daerah tersebut. Sebagai daerah khusus atau daerah istimewa, Aceh memilih untuk menerapkan hukum syariah Islam di daerahnya hingga ke peraturan keuangan syariahnya juga. Jadi lembaga keuangan selain yang syariah nggak bisa buka cabang lah di sana nih. Ya kalau teman-teman misalnya lagi pas di Aceh, teman-teman nggak ada nih lihat bank-bank konvensional di sana. Ya jadi semua sudah berbasis syariah. Seperti yang kita tahu dalam syariah, Islam tidaklah mengenal bunga karena bunga sendiri merupakan riba. Ya dan itu dilarang secara syariah Islam. Namun dalam syariah itu kita mengenal dengan istilah bagi hasil. Nah, tapi kalau teman-teman ingat nih kejadian di bulan Mei yang kemarin ya, sempat salah satu bank syariah di Indonesia mengalami kendala. Ya, kemarin sempat ada gangguan, sebutnya mungkin maintenance, tapi sampai dengan sekitar 3-4 hari dan itu cukup mengganggu untuk transaksi di daerah tersebut. Masyarakat kota Aceh ini merasakan banget dampaknya. Seperti yang kita tahu, Aceh hanya menyediakan lembaga keuangan syariah. Dan karena hal ini juga perekonomian di Aceh lumayan cukup terdampak ya antara 3-4 hari ini atas kendala yang kejadian kemarin. Nah, berarti pilihan lembaga keuangan di daerah yang menerapkan konun itu terbatas banget dong. Ya tentu saja karena memang konun sendiri kan peraturan daerah. Jadi yang menerapkan peraturan tersebut adalah daerahnya tersebut, pemerintah daerahnya sendiri. Kita nyebutkan kalau daerah istimewa Aceh kan kita sebutnya saja sudah serambi Mekah ya. Jadi segala sesuatunya lebih yang berbasis syariah Islam. Kalau bisa secara keuangan pun, secara peraturan, secara sistem keuangan pun semua kalau bisa basisnya secara syariah. Nanti teman-teman boleh nih lihat ada wacana kemarin kalau misalnya karena ada kendala sebelumnya di bulan Mei, ada permintaan kalau bisa ayo dong bank konvensional boleh dong buka lagi karena kemarin secara 4 hari itu kalau lihat secara transaksi keuangan mungkin kalau dagangnya kecil-kecil 1-2 orang mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi kalau misalnya kita datangnya satu daerah besar transaksinya sangat-sangat terganggu, tidak bisa terima in out dana, otomatis entah berapa besar kerugiannya ya. Nah, itu dimintakan kembali wacananya supaya boleh dong buka lagi ada bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional buka lagi di Aceh. Cuman ini baru sebatas wacana, walaupun misalnya lembaga keuangannya baik itu bank maupun non-bank yang berbasis syariah pun ada perhitungan imbal bagi hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya imbal bagi hasilnya teman-teman sesuai dengan yang perkiraan teman-teman, oh boleh deh saya nyimpen di sini imbal bagi hasilnya masih cukup untuk menutup biaya gitu ya, untuk biaya hidup lumayan lah ada tambahan sedikit-sedikit, oke. Nah, kalau itu masih dirasa masih belum cukup, teman-teman ada pilihan lain juga. Nah seperti yang kita tahu Kopnusco sendiri sekarang sudah mulai merambah ke dunia syariah ya. Teman-teman boleh cek juga ada Kopnus Syariah di mana basisnya tetap syariah, lalu ada perhitungan imbal bagi hasilnya juga. Lalu pengelolaan dananya pun untuk pinjaman kredit para pensiunan PNS TNI Polri yang paling banyak atau mayoritasnya lebih banyak di daerah Aceh. Ya, jadi tetap kita berikan pinjaman tapi pinjaman syariah. Teman-teman boleh cek berapa pembagiannya. Kalau di sini nyebutnya pembagiannya penyimpan dana dan si pengelola dana. Ya, itu bahasa awamnya yang paling mudah. Tapi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih detailnya lagi, teman-teman boleh cek di sosial medianya kita. Cukup menarik dan cukup, kalau buat saya boleh bilang alokasinya aman, imbal bagi hasilnya juga sangat menarik. Lalu yang paling utama lagi sesuai dengan syariah Islam. Gitu, teman-teman. Kira-kira seperti itu sedikit informasi mengenai konun atau peraturan daerah yang sedang lagi rame sekarang ya di daerah Aceh. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Financial Update berikutnya. Saya Imei Wong, pamit undur diri. Terima kasih.